Oke, balik lagi di channel gua. Hari ini gue pengen sedikit cerita ke lu semua tentang pernah dengar tentang mitos atau mungkin fakta orang Sunda nggak boleh menikah dengan orang Jawa ataupun sebaliknya. Nah, mungkin gue bakal ceritain ke lu apa sih sebabnya atau emang bener atau nggak gimana gitu. Jadi kalau gue baca di satu artikel tentang di balik larangan menikah suku Sunda dengan Jawa, jadi ada cerita seorang cewek nanya ke ibunya kalau nanti cari jodoh ada satu keluarga, itu ibunya bilang sama anaknya kalau nanti cari jodoh jangan orang Jawa. Kata ibunya, ya bingung kenapa ibu melarang aku menikah dengan orang Jawa. Dia nanya kan, memang kenapa bu, apa salahnya menikah dengan orang Jawa? Kata ibunya, dalam bahasa Sunda itu bisi tejunun, jeng sangsara. Artinya takut tidak langgeng dan sengsara, katanya. Akhirnya si cewek ini gak mau berdebat. Dia mengiyakan keinginan si ibunya. 10 tahun berlalu, saat aku bergelut di dunia kesusastraan dalam novel Ayu Utami berjudul Bilangan FU, ada hal menarik yang menjelaskan sejarah pertikaian kerajaan Sunda dan Jawa. Mungkin inilah cikal bakal terbentuknya pemikiran si ibu. Gitu. Dalam buku itu dijelaskan dahulu kerajaan Majapahit dan kerajaan Majapahit ini dari Jawa dan kerajaan Pajajaran itu dari Sunda terlibat konflik yang cukup pelik hingga menimbulkan peperangan di antara keduanya. Sejarah kelam itu dikenal dengan sebutan tragedi Perang Bubat. Perang Bubat ditengarai oleh Raja Hayam Wuruk yang ingin menikahi putri Dyah Pitaloka, citra resmi dari negeri Sunda. Konon, ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri didasari dengan beredarnya lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seniman bernama Sungging Prabangkara. Awalnya Hayam Wuruk memang berniat untuk memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yakni untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit. Ia mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar sang putri. Upacara pernikahan direncanakan akan berlangsung di Majapahit. Maharaja Linggabuana lalu berangkat dengan rombongan dan diterima serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, hal ini menimbulkan niat Majapahit Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Ia ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan, hanya kerajaan Sunda yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan bahwa kedatangan kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kepada Majapahit. Ia mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai simbol takluknya negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit di Nusantara. Pada saat itu Hayam Wuruk merasa bimbang atas permintaan tersebut, mengingat Gajah Mada merupakan Mahapatih yang diandalkan oleh Majapahit. Pihak Pajajaran tidak terima penyerahan Dyah Pitaloka dianggap sebagai simbol takluknya Pajajaran kepada Majapahit. Akibatnya terjadilah insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Ketika Hayam Wuruk belum memberikan keputusan, pasukan Gajah Mada telah melakukan pergerakan dengan mengerahkan pasukan Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat. Kemudian mengancam Linggabuana untuk mengakui kekuasaan Majapahit, namun Linggabuana menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Perang antar keduanya tak bisa terelakkan lagi. Dengan pasukan yang terbatas, Linggabuana bersama menteri dan pejabat lainnya berjuang habis-habisan melawan pasukan Gajah Mada. Pasukan Linggabuana bersama segenap keluarga kerajaan tewas di Pesanggerahan Bubat, sedangkan putri Dyah Pitaloka melakukan bela pati atau bunuh diri. Ternyata si putri Dyah Pitaloka ini bunuh diri akhirnya. Untuk menjaga kehormatannya menurut tata perilaku dan nilai yang berlaku di kasta ksatria, tindakan bunuh diri merupakan ritual yang dilakukan oleh wanita kasta tersebut saat kaum laki-laki gugur dalam peperangan. Buntut dari peristiwa ini,
Hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi renggang. Tidak hanya itu, hubungan kenegaraan antara Majapahit dan Pajajaran menjadi tidak harmonis. Pangeran Niskalawatu Kancana, yakni adik dari Putri Dyah Pitaloka, naik tahta menjadi Prabu Niskalawastu Kancana atau Pangeran Niskalawatu Kancana, satu-satunya keturunan kerajaan yang masih hidup karena tidak ikut berperang di Pesanggerahan Bubar. Dia memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit sekaligus mengeluarkan larangan STT luaran, beristri dari luar, bagi kalangan kerabat negeri Sunda. Peraturan itu diartikan sebagai larangan menikahi dengan orang Jawa. Hal inilah yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Sunda, salah satunya adalah ibunya maksudnya ibuku yang tadi ya, si cewek tadi. Uniknya saat aku memberikan pertanyaan ihwal sejarah, ibu tidak mengetahuinya dengan pasti. Dia menyebutkan bahwa pantangan itu sudah turun-temurun dari nenek moyang. Mungkin yang dilakukan ibu adalah bentuk kepatuhan kepada dogma yang diberikan sang leluhur. Terlepas dari ketidaktahuan sejarah, mitos memang selalu menjadi acuan seorang untuk menghormati nenek moyang. Oh ya, perlu diketahui bahwa pertikaian antara suku Sunda dan Jawa secara resmi telah berakhir. Hal ini ditandai dengan peresmian beberapa nama jalan baru di Yogyakarta. Ini gue baca dari kumparan. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meresmikan nama baru untuk Jalan Ring Road Jogja pada Selasa 3 Oktober 2017. Jalur melingkar sepanjang 36,73 km itu kini bernama Jalan Siliwangi, Jalan Pajajaran, Jalan Majapahit, Jalan Ahmad Yani, Jalan Prof. Dr. Wiryono, Projodikoro SH, dan Jalan Brawijaya. Momen itu dianggap menandai berakhirnya perselisihan antara suku Sunda dan suku Jawa. Semoga dengan resmikannya jalan tersebut bisa menjadi titik balik dari perdamaian antara suku Sunda dan Jawa, sehingga tak ada lagi larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Mungkin kalau misalkan lu punya masukan atau apa, silakan komen di bawah ya. Barangkali lu tahu tentang sejarah ini, tentang masalah sejarah Bubat, kasih tahu gua di like, komen, dan subscribe. Support gua buat konten seperti ini. Barangkali manfaat buat kalian. Barangkali teman-teman punya cerita, silakan kirim di email. Ntar gua cantumin email gua di bawah. Oke? Bye bye.